Oke, tadi kita sudah menyanyikan satu pujian yaitu Happy Yaya ya. Sekarang kita akan nyanyi satu lagu pujian lagi. Happy Yaya, maaf. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu kita nyanyikan bersama-sama ya. Tunggu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adik semua, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan nama Tuhan. Jangan memikirkan yang lain lagi. Dan mari kita menyanyikan lagu Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Setiap waktu boleh kami alami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami mengerti. Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Berkati semua anak-anak Tuhan sekolah minggu agar boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh melakukannya bersama-sama. Berkati firman Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Buka Alkitabnya ya, jangan malas-malas membaca Alkitab. Pendeta akan membacakannya bagi kita semuanya. Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit tentang seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan maaf sampai di sini firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita. Shalom anak sekolah minggu. Kami percaya kita semua rindu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah ahli. Apa? Coba kita ucapkan bersama-sama. Ahli. Ya, ahli. Pengertian ahli adalah orang yang mahir atau orang yang mampu, paham, menguasai satu bidang ilmu.
Ya, orang yang menguasai satu bidang ilmu atau orang yang memiliki kepandaian dalam suatu ilmu. Itu dia arti ahli ya. Jadi kalau dikatakan orang ahli dalam satu ilmu, berarti dia mahir, dia mampu, dia mengerti akan ilmu itu. Berdasarkan bahan Alkitab kita di hari ini, maka kita tahu bahwa orang-orang Majus yang pergi ke tanah Yehuda ataupun yang pergi ke Yerusalem adalah orang-orang yang ahli tentang perbintangan. Mereka paham tentang bintang. Kalau mereka melihat ke langit dan melihat bintang, mereka bisa memahami apa yang terjadi. Mereka boleh memaknai arti bintang itu ya. Kalau kita tentu melihat bintang itu sama saja ya. Tapi kalau orang Majus tadi tidak demikian halnya. Ketika mereka melihat ada bintang di timur, mereka melihat bahwa bintang di timur itu lain daripada yang lain, yang sangat besar dan istimewa. Maka mereka tahu bahwa bintang itu menandakan satu hal, yaitu apa? Ada raja yang lahir, ya. Nah, inilah keahlian mereka, karena mereka melihat bahwa ada raja yang lahir. Itulah yang mendorong mereka untuk memulai perjalanan mereka dari timur menuju Yerusalem. Mereka mau mencari tahu di mana raja yang lahir itu. Mereka mempersiapkan diri sebelum berangkat. Mereka mempersiapkan kado mereka ataupun mempersiapkan oleh-oleh mereka untuk raja yang lahir itu. Bisa jadi kalau kita seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat bintang, kita tidak tahu, oh itu bintang sama aja, semuanya sama. Tidak demikian orang Majus. Nah, mereka melakukan perjalanan mereka. Dalam menempuh perjalanan untuk menjumpai raja yang mereka yakini ada, yang mereka yakini pasti di suatu tempat telah lahir. Mereka sebenarnya memiliki banyak rintangan, ada kendala. Ketika mereka sudah hampir dekat ya, mereka juga mendapat kendala dari seorang Herodes yang pada waktu itu merupakan seorang raja di sana. Mereka bertanya, ya, Herodes berpura-pura baik hati, padahal sebenarnya Herodes merencanakan untuk membunuh raja yang lahir itu. Herodes juga tidak mampu melemahkan semangat mereka. Kendala, rintangan yang mereka hadapi sebenarnya banyak. Bahkan tenaga mereka harus keluarkan banyak. Pada waktu itu belum ada seperti sekarang ini ya. Kalau mau pergi ke tempat jauh ada pesawat atau ada mobil, mereka harus pergi menunggang kuda. Tentu itu capek, membutuhkan tenaga. Tetapi mereka tidak patah semangat. Adapun rintangan tidak membuat mereka mundur, dan mereka akhirnya menemukan yang mereka cari. Mereka berjumpa seorang
Raja Penyelamat. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Dengan sukacita orang-orang Majus ini, ahli bintang ini tidak segan membungkuk di palungan menyembah Yesus dan mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Walaupun raja itu sebenarnya lahir di kandang domba, tapi mereka yakini sesuai dengan keahlian mereka bahwa yang lahir itu adalah raja. Jadi itulah ya, kalau kita ahli, kita bisa memahami, tentu kita bisa juga bertindak sesuai dengan keahlian kita, seperti orang Majus tadi. Jadi tidak semua pelajaran bisa kita kuasai anak-anak kami, tapi kita boleh menguasai dengan baik satu pelajaran atau satu bidang. Kita boleh memiliki keterampilan. Caranya tentu mau belajar, mau berjuang, ya. Kita harus menguasai pelajaran yang kita pelajari. Mari, apa yang kita minati, apa pelajaran yang kita senangi, harus kita kuasai. Kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sampai suatu saat kita dapat dikatakan ahli dalam bidang itu. Misalnya kita suka komputer, kita harus pelajari semuanya tentang komputer. Atau kita ada yang suka memasak, ada yang suka bernyanyi, atau ada yang suka musik. Kuasai semuanya tentang musik, kuasai semuanya bagaimana bernyanyi yang baik, atau bagaimana memasak. Dengan demikian kita bisa menjadi ahlinya. Tentu keahlian yang kita miliki kita pergunakan dengan baik. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajak kita supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari pelajaran yang kita minati, mempelajari satu bidang yang bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tentu kita tidak boleh malas, tapi kita harus giat belajar. Kita harus berjuang. Inilah firman Tuhan, jadilah ahli dalam bidang yang kita. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berikanlah kami semuanya boleh melakukan firman Tuhan, tetap rajin, mau belajar dengan sungguh-sungguh, agar kami semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang ahli dalam bidang yang kami sukai, dalam bidang yang Tuhan izinkan menjadi talenta kami. Kami mau hidup berguna, kami mau memuliakan Tuhan. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan yang koyak-koyak. Kumpulkan, dan nanti setelah kita kumpulkan persembahan kita katakan kepada orang tua supaya menyetorkan persembahan kita kepada bendahara rumbun kita. Oke? Kita kumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jadi mari kita menyanyikan lagu persembahan kita ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
ini kita akan berdoa syafaat dibawakan oleh pendeta kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, hati kita berserah kepada Tuhan. Berdoa tidak boleh main-main ya. Kita akan berdoa tentang persembahan kita dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam pertolongan Tuhan saja. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih-Mu yang menyertai hidup kami. Kami telah boleh mengumpulkan persembahan kami hari ini. Kami mohon diberkatilah persembahan kami, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Kami mengaku bahwa hidup kami, bahkan seluruh yang kami terima adalah karena kasih karunia-Mu. Kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Pimpin kami semua anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, dengan kuasa Roh Kudus, agar kami selalu menjadi anak yang manis, yang patuh akan firman Tuhan, yang rindu memuji Tuhan, yang patuh akan nasihat orang tua. Berilah kami kekuatan agar kami menjadi anak yang rajin belajar, anak yang rajin membantu orang tua. Berikan kami kebijaksanaan dalam mengatur waktu kami. Tuhan, pimpin juga kami dalam sekolah kami, agar kami mampu mengikuti sekolah kami. Tuhan, memberkati semua orang tua kami, agar orang tua kami pun tetap sehat dan bijaksana. Pekerjaan dan usaha mereka Tuhan berkati juga. Berkatilah setiap kami anak-anak sekolah minggu, agar selalu ada dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan memberi kami kesabaran, sukacita. Meskipun virus corona masih ada, tapi kami tetap bersabar. Kami yakin Tuhan akan memberikan vaksin bagi kami. Tuhan akan menjaga kami. Inilah pengharapan kami Tuhan. Lindungilah kami semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Akan tiba waktunya kami boleh berkumpul lagi, beribadah bersama di rumah Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Ajarilah kami hidup seturut kehendak-Mu saja. Terimalah kami dan doa kami, juga persembahan kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.